wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus kita utamakan, jangan pernah kita lupakan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu macam nikmat. Diberikan nikmat iman agar kita selalu meyakini akan zatnya, kemudian diberikan Islam, nikmat Islam agar selalu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diberikan sehat dan sempat agar selalu menjalankan syariat yang beliau bawa dengan niat lillahi ta'ala. Kita dapat melihat adalah nikmat yang Allah beri sebagaimana dalam Quran surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Bahwa jika kita menghitung nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya nikmat itu tidak akan bisa dihitung. Langsung saja ya Pak ke ini, karena ya langsung aja. Kan di Indonesia kan Pak, di Indonesia adalah mayoritas 80 itu orang-orang Muslim. Nah, bagaimana yang telah ditentukan bahwa kita itu diajarkan, kita itu diperintah untuk berdakwah kepada yang lain agar selalu mentaati hukum Allah dan Rasulnya. Nah, kan di era pandemi ini adalah sebuah penghalang untuk berdakwah Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dakwah di Indonesia di saat pandemi, Pak? Menurut Pak. Baik. Ya. Terima kasih waktunya buat Fahmi dan Ariel ya, yang bisa bertatap muka dengan saya di ruang virtual. Mudah-mudahan sehat semuanya. Pertanyaan dari Fahmi tadi, bagaimana cara kita berdakwah di masa pandemi? Jawabannya simpel ya, gampang sebenarnya. Kalau kita dakwah di masa pandemi ini tidak boleh dijadikan sebuah halangan untuk berdakwah ya. Tidak boleh dijadikan sebuah halangan untuk tidak semangat menyebarkan sebuah nilai-nilai atau pesan-pesan dari ilahi. Apalagi sekarang ini kan kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman KPI, bagaimana bisa memanfaatkan ilmu, bagaimana bisa memanfaatkan pengetahuan, strategi ya, paling penting itu, metode dakwah di masa pandemi ini. Nah, ini salah satunya adalah dengan cara memanfaatkan media. Ketika kita tidak bisa bertatap muka dengan khalayak ramai, dengan jamaah, maka dakwah yang kita lakukan ya, kita manfaatkan media yang ada, baik itu media sosial, ya, baik itu medsos, ya, seperti Facebook, Instagram, atau Zoom, ya, atau sekarang Gmeet, sebagai fasilitator, sebagai media untuk menyebarkan dakwah ini. Intinya gini, memanfaatkan media yang ada sekarang ini untuk dakwah kita. Ya, di saat kita tidak bisa bertatap muka seperti itu. Ya, silakan. Terima kasih, Le. Kemudian pertanyaan kedua, Pak, apa problem dakwah di era pandemi ini? Problem-problemnya? Ya, problem dakwahnya memang ketidakbiasaan. Kita perlu adaptasi nih dengan memanfaatkan media ini ya. Di saat kita bebas dakwah katakanlah di majelis taklim atau di masjid, bertatap muka dengan jamaah, kemudian kita sekarang ini seolah-olah dibiasakan untuk tidak
bertatap muka, maka problem yang pertama itu adalah sebuah adaptasi. Karena tidak semua orang itu bisa memanfaatkan media platform media ya. Asatid misalkan atau juru dakwah yang disebutlah yang sudah sepuh ya, itu akan ada kesulitan ketika misalkan dituntut untuk mencoba berdakwah lewat virtual gitu ya. Itu yang pertama adalah perlu ada adaptasi. Yang kedua adalah biasanya gini, yang namanya jaringan ya, virtual itu biasanya ya ada sebuah problem juga ketika dakwah di masa pandemi ini, ketika kita memanfaatkan media, problem yang selain tadi harus ada adaptasi ya, membiasakan diri dengan memanfaatkan media yang ada misalkan lewat ruang virtual. Nah, problem kedua adalah ya dari jaringannya tersebut, misalkan dari media tersebut selalu ada noise ya, gangguan misalkan gangguan sinyal dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya problem-problem ini selalu ada, tapi kalau misalkan terus dicoba ya, terus diikhtiari, insya Allah dakwah kita akan sampai ke khalayak. Ya, gitu Pak Fahmi. Kemudian kan seorang dai adalah yang disorot oleh masyarakat, yang disorot oleh masyarakat, dan tentu harus memiliki skill ya Pak, harus memiliki skill untuk menarik jamaah ya, untuk menarik jamaah agar terpesona kemudian mengikuti apa yang dikatakan menurut Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya ketiga itu bagaimana cara meningkatkan kualitas para dai yang ada? Ya, sebenarnya ya kalau untuk meningkatkan skill atau kualitas ya yang pertama adalah terus-menerus belajar ya. Karena tidak ada seorang asatid, seorang dai pun yang sempurna, semuanya pasti mengalami tahapan-tahapan belajar ya. Nah, yang paling penting adalah kadang dai itu penyakitnya itu suka merasa tidak mau mendengar gitu, merasa dia itu seorang dai ketika ada seorang dai yang menyampaikan pesan misalkan di pengajian kadang jarang hadir dan sebagainya. Ini yang bahaya ya kalau ada penyakit seperti ini. Nah, ibaratnya seperti teko ya. Kalau teko tahu teko ya. Teko misalkan ada airnya semakin hari semakin tiap hari misalkan airnya itu dikeluarkan ke gelas ya, lambat laun ya habis, makanya harus diisi lagi. Bagaimana cara mengisinya? Dengan cara membaca dan sharing, belajar kembali gitu dengan hasilnya untuk meningkatkan kualitas tersebut ya. Yang kedua adalah yang paling utama juga perlu adanya pembiasaan ya. Nah, ini bagus nih tugas seperti ini, ada sebuah kebiasaan melatih skill ya, bisa berani berbicara gitu kan. Karena bakat itu harus dikeluarkan, bakat itu harus diasah. Jadi Fahmi ya, sekali lagi ya, seorang dai itu tidak boleh dan tidak boleh untuk meninggalkan belajar dan mendengarkan dari dai yang lain. Tetap harus seperti seperti teko, kalau semakin hari airnya dikeluarkan habis, makanya harus terus diisi ya, keilmuannya, pengetahuannya ya. Kemudian Pak, kan di masyarakat itu selalu ada penyakit ya, penyakit baik itu tidak ingin mengaji atau sebagainya, atau menolak dengan mentah-mentah bahwa itu adalah Wahabi atau sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh para dai untuk menyelamatkan umat dari penyakit wahan? Penyakit apa? Penyakit wahan. Oh, wahan itu apa? Takut mati dan cinta dunia ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut ya. Betul ya? Betul Bu Lina, betul? Ya, betul. Ya. Yang paling penting adalah luruskan niat sebenarnya seorang dai itu ya. Luruskan niat bahwa kita menyebarkan dakwah itu bukan untuk urusan duniawi, tapi betul-betul mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apapun sebuah profesi, apapun sebuah pekerjaan, kalau diniatkan lillahi ta'ala, maka insya Allah itu akan bernilai
Kalau niatnya tidak lurus ya, hanya mengejar urusan duniawi ya nanti akan berharapnya pada manusia. Kalau berharap pada manusia kan pasti ada kekecewaan. Berbeda kalau berharapnya kepada Allah. Ya, jadi yang paling penting adalah menghindari penyakit Tuhan itu ya luruskan niatnya dan banyak bergaul dengan ahli ilmu ya supaya tersibkoh ya tercelup ketika ada niat kita yang mencoba berbelok dari niat karena Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengingatkan ya. Jadi sekali lagi apapun profesinya ya, apalagi seorang dai ya, harus betul-betul bahwa dia itu sebagai mediator penyampai pesan ilahi kepada umat dan niatnya itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain ya. Nah, untuk takut mati ya semua orang itu pasti secara manusiawi, secara naluri yang namanya kematian itu ya sesuatu yang dibenci ya. Ada rasa takut itu normal-normal saja. Tapi yang paling penting adalah kita harus yakin bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang paling penting juga adalah bekal apa yang disiapkan ketika kita dijemput oleh malakul maut, yaitu ajal menjelang datang kepada kita. Tentu saja amal soleh yang harus kita persiapkan. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak, mungkin kan Bapak sebagai dosen, mungkinnya sebagai kaprodi juga di KPI ini, apa pesan dan nasihat Bapak untuk mahasiswa KPI sebagai calon dai dan daiyah di masa depan, Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya. Pesan saya sebagai dosen, sebagai kaprodi ya, apalagi ini masa pandemi, betul-betul masa-masa yang sulit ya, karena yang namanya katakanlah godaan ketidaksemangatan ini harus betul-betul dilawan. Pesannya cuma satu ya, antum semua punya orang tua, harus bisa membanggakan orang tua. Di antara membanggakan orang tua itu ya memberikan sesuatu yang terbaik yang membuat bangga orang tua, khususnya antum sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi. Salah satu cara untuk membanggakan orang tua adalah buktikan ya di akademik, serius dalam belajar ya, serius dalam belajar, tidak boleh leha-leha walaupun di masa pandemi ini ya. Kemudian yang paling penting juga adalah jangan pernah berputus asa, apalagi minder dan sebagainya. Insya Allah ya, badai ini pasti berlalu ya, karena bukan hanya mahasiswa yang jenuh dengan kondisi seperti ini, dosen pun sama ya, Bu Marlida juga ya, pasti ada titik jenuh yang biasa. Bosan pisan pasar. Iya, biasanya kita buat draft ya. Nah, sekarang kita ibaratkan seperti Ashabul Kahfi yang sedang berdiam diri di sebuah gua ya. Dan insya Allah setelah masalah ini selesai, pandemi ini selesai, ada titik cerah ya, ada titik kebahagiaan yang kita dapatkan. Jadi sekali lagi jangan pernah bosan untuk belajar, berputus asa, buat bangga orang tua antum semua dengan cara buktikan kuliahnya yang serius ya. Nah, ini kan tidak terasa ini sudah mau semester 3 ya. Nah, kuliah normal itu di semester 5 lah, semester 6 itu sudah mulai PPL gitu kan. Semester 7 sudah mulai KKN, semester 8 sudah mulai nyusun. Jadi sebenarnya tidak terasa kuliah itu ya. Jadi kalau misalkan putus asa ya, menyerah di tengah jalan, sayang ya. Ini tinggal beberapa tingkat lagi untuk menyelesaikan pendidikan di kampus ya. Jadi salah satu kebanggaan orang tua itu ya seperti itu, ketika melihat anaknya di wisuda, itu pasti akan terasa bangga orang tua itu. Ya, kami seperti itu mungkin dari saya. Dari Bu Marlida ada yang disampaikan, silakan. Udah ya 5 pertanyaan ya Pak Mi? Udah disampaikan 5 pertanyaan? Udah Bu. Udah Bu. Ya, ya menyambung aja yang tadi Pak Sarip sampaikan, bahwa memang
kenapa UASnya bentuknya seperti ini? Satu memang untuk memberikan latihan ya kepada teman-teman untuk bagaimana belajar mewawancarai gitu ya. Kemudian yang kedua, UAS itu kalau bisa menjadi sebuah produk gitu ya yang bisa dilihat, dinikmati dan bermanfaat buat banyak orang. Jadi Ibu berharap teman-teman setelah ada kegiatan seperti ini jadi termotivasi untuk wah ternyata misalnya menyenangkan nih wawancara tuh gitu ya, dapat banyak ilmu gitu. Terus yang keduanya ya tentu belajar kenapa dibuat kelompok karena supaya teman-teman belajar bagaimana eh, apa memilih sebuah kegiatan bersama gitu. Kalau biasanya kan kalau dari itu kerja sendiri ya. Nah, kalau Ibu lihat sekarang ini dakwah itu nggak bisa kerja sendiri, harus bareng-bareng gitu. Sehingga dakwah itu bisa tercapai tujuannya kalau kita bareng-bareng gitu. Nah, makanya mungkin akan seperti itu kalau mata kuliah Ibu pegang supaya apa sesuai dengan misi kampus ya. Kita kan entrepreneurship. Jadi produk dari KPI itu adalah karya-karya ya berupa seperti ini gitu ya, broadcasting gitu ya. Kemudian nanti ke depan kalau misalnya bisa membuat sebuah tulisan. Jadi Ibu sih berharap dari sekarang nih teman-teman sudah mulai memilih gitu ya, mana skill yang mau diminati. Kan kita ada 3 ya, ada jurnalistik, ada apa broadcasting, ada public speaking gitu. Jadi Ibu berharap dari sekarang udah memilih nih mana yang mau dijadikan skill utama ya. Selain yang lain juga harus dikuasai. Misalnya saya memilih jadi public speaking, tapi ya kemampuan jurnalisnya juga harus diasah gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang merasa nggak pede kuliah di KPI, justru harusnya bangga gitu. Kenapa? Karena justru jurusan inilah yang sebenarnya punya banyak apa ya, Pak Sarif punya banyak lahan mata Oh, pencarian ya. Jadi apalagi kalau sekarang misalnya aku nggak semuanya pede di KPI, ini zamannya zaman KPI sekarang. betul. Makanya kalau teman-teman masih malu, itu kita tuh kan kalau di Unpad itu yang di apa ya salah satu fakultas gitu ya yang jadi dikejar masuk itu adalah Pikom ya kalau nggak salah. Nah kalau di kampus nggak ada kan Pikom, tapi kita punya nilai plus apa dengan penyiaran gitu ya. Jadi makanya tetap semangat kuliah di KPI, bangga gitu ya karena Insya Allah gitu ya kalau misalnya mencari dunia bisa kita dapatkan kok asal kita skillnya bagus gitu. Banyak apa ya Pak Sarif kita sudah punya channel yang bisa menyalurkan ya Ya, apa ya. mahasiswa gitu. Jadi percayalah gitu ya kalau kitanya juga serius kuliah terus mengasah mengasah skill gitu ya kalau ada kegiatan apa gitu dengan Pak Sarif ikut gitu supaya dapat ilmu. Jadi ilmunya secara teori dan secara praktek gitu ya. Jadi makanya Ibu ingin lihat nih mana setelah kan nanti ada satu lagi tugas yang bikin video kultum ya secara pribadi. Nah, Ibu melihat mana yang memang betul-betul apa kemampuan di bidang public speakingnya bisa diasah ya. Nanti kan teman-teman juga bisa merasakan mana yang kayaknya ini lebih sesuai dengan minat saya gitu ya. Jadi makanya berharap ini udah semester 2 tuh kata Farid nggak kerasa betul ya ini kalau udah semester 3 4 ternyata udah semester 6 itu udah harus semester 7 itu udah praktek PPN ya Pak Sarif ya. Jadi nanti Ya, teman-teman ditugaskan KKN. ya. Ya. Nanti teman-teman tuh ilmu secara teori 6 semester itu dipraktekkan ketika misalnya praktek mau misalnya mau ke Ayo Bandung, mau ke mana yang di Trans Banyak lah ya. bisa nanti dibantu. Ya, iya, jadi ke TV-TV yang ada di sekitar Bandung itu nggak mungkin kita bisa kerja di sana kalau kita skillnya nggak diasah dulu di 6 semester ini gitu ya. Jadi Ibu berharap sih semua tetap semangat, tuntaskan kuliah dengan baik dan tentu jangan lupa ya Pak Sarif apa SPP-nya ya. SPP-nya dipenuhi dulu supaya dosen-dosen juga dapat gaji ya, dapat honor ya Pak Sarif ya. Karena kita kan kampus swasta memang dari sana gitu. Jadi ya tadi luruskan niat, tetap istiqomah bahwa kita berdakwah itu adalah karir terkeren. Kalau tadi kalau kemarin Pak Yudi bilangnya dakwah itu adalah karir yang terkeren gitu. Keren kenapa? Karena menjadi sebuah mata apa ya? Bukan mata pencarian, menjadi sebuah karir yang terbaik di sisi Allah gitu ya. Itu saja mungkin dari Ibu ya tambahannya. Maka kalau ada yang mau bertanya ke Pak Sarif.
Ya, boleh. mahasiswa. Apa enggak? Bagi ada ya. Bisa pakai wifi kan? Tuh. Enggak ada mungkin, Bu. Sudah cukup. Satu orang lagi, Bu, enggak ada. Iswan. Oh iya, Rizwan ya, catat aja Bu Malinda itu. Iya. Rizwan sudah datang. Nanti ada tugas Kita susul. sedang aja kenapa kalau misalnya ada halangan suruh gabung ke grup lain. Nah, gitu. Tiba-tiba sakit atau kendala sinyal gitu ya, suruh gabung ke grup yang belum bisa masuk, yang belum bisa. Ini yang dengan Pak Rahmat sama Pak Fahmi belum ada kabar nih. Udah deal belum waktunya? Pak Rahmat. Itu saja mungkin dari Ibu ya. Mohon Pak Sarip Sama-sama, Bu. Ya. nasihatnya ya. Semangat Bu, sehat Bu ya. Ya, amin, amin. Semua sehat, jangan terkena COVID. Ya. Tidak mengenakan, tidak mengenakan kena COVID itu. Duka cita juga ya kemarin tuh meninggal Wa ya Bu Mar ya, istrinya Waharun itu meninggal. Itu teh, ya itu teh kakaknya Mama. Jadi Oh. Mama teh paling bungsu. Saya dulu PLKJ sempat main ke sana tuh, ke Waharun itu. Ya, jadi umurnya sekarang 90 berapa ya? 94 gitu. Meninggal ya. Kakak dari Mama yang ke-5 gitu, Mama bungsu gitu Pak Sarip. Iya. Ya Bu Brenda, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Teman-teman juga. Ya. Atasnya saya ya syuting ya. Ya. Kita juga lanjut ke Pak Padlan, Pak Sarip, Pak Padlan, Pak Pitik sekarang jam 7. Oh, saya ada syuting Bu sama Ustadz Jae. Masa Jaya, malam syutingnya. Udah Isa 7:30. Oh iya. Live stream ya. Makasih ya. Yuk Nuhun sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya, hatur nuhun. Kalau misalnya memungkinkan bisa diupload ke YouTube silahkan ya. Soalnya tadi ada teman yang terputus terus nggak bisa diupload ke YouTube karena terlalu lebih dari 2 jam gitu tadi itu kalau salah. Ya. Itu saja dicoba dulu aja. Kalau memungkinkan ya dikirim ke YouTube. Ya. Itu saja ya, nuhun ya ke semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang telah tadi dijelaskan oleh Pak Syarif, jadi bahwa pandemi itu jangan dijadikan sebuah halangan untuk berdakwah. Kita mendapati bahwa sekarang itu adalah zaman-zamannya media. Jadi media yang akan melanjutkan dakwah-dakwah itu melalui postingan-postingan sosial-sosial yang ada sosial-sosial di Instagram ataupun yang lainnya. Kita harus beradaptasi terhadap lingkungan yang ada gitu kan, supaya kita itu mengetahui apa yang dilakukan oleh masyarakat, apa yang dikerjakan oleh masyarakat. Kita harus beradaptasi dengan hal tersebut. Kemudian kita memanfaatkan apa yang ada di masyarakat kan. Contohnya misalkan adanya masjid, kemudian kita menggunakan masjid itu sebagai lahan dakwah yang ada di situ. Banyak sekali kan gangguan-gangguan hingga sekarang kan sedang zaman-zamannya media, melalui Zoom meeting atau melalui Google Meet kita harus masuk ke dalamnya, dan yang selalu ada kendala itu adalah masalah masalah sinyal gitu. Itu adalah yang menjadi persoalan. Kemudian terus-menerus belajar itu adalah sebuah yang harus kita upayakan, yang harus kita selalu kerja keras untuk melakukannya. Itu adalah terus-menerus belajar. Kemudian harus mendengar pendapat orang lain kan. Ketika seseorang dai datang melakukan ceramah di suatu tempat, hingga kita berdiam diri di tempat itu, kemudian kita tidak datang, maka dengan berpikiran bahwa bahwa orang itu tidak ada apa-apanya ya. Pemikiran itu adalah pemikiran yang salah dan jangan sampai menghancurkan pemikiran kita. Kemudian melatih diri kita agar selalu mengejar cita-cita yang ada di dalam diri kita, yang ada dalam kreativitas kita. Kemudian
kita harus meluruskan niat kita agar selalu lillahi ta'ala, jangan pernah niatkan karena manusia. Kemudian banyak bergaul dengan ahli ilmu, dan yang harus kita persiapkan adalah bekal untuk nanti kita di akhir kiamat. Mungkin sekian. Persilahkan kepada Syahril. Itu saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.